Wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sampai pada penyelarasan visi misi tujuan PKBM dengan prinsip pembelajaran mendalam. Jadi tadi sudah dianalisa dari visi PKBM, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan gitu ya. Jadi visi yang asalnya ini, yang asalnya ada di sini. Nah ini mewujudkan satuan pendidikan yang unggul ya, mewujudkan satuan pendidikan yang unggul, kemudian dalam membentuk generasi pembelajar sepanjang hayat, mandiri, bermanfaat dan bermartabat. Jadi karena salah satu ciri khas dari pembelajaran mendalam itu salah satunya adalah digitalisasi sekolah, apalagi di tempat di PKBM ini lengkap ini untuk kaitannya dengan program digitalisasi sekolah ya, termasuk dalam waktu dekat akan dapat layar sentuh itu satu ya, layar digital itu walaupun satu, tapi kalau di SMP kan banyak gitu ya, kalau di sini dapat satu ya. Ya, jadi kaitannya dengan itu maka perlu ditambahkan dengan digitalisasi sekolah, dimasukkan di sana nanti. Kemudian yang kedua, misi PKBM YAPKA ya, membangun kesadaran bahwa pembelajaran sepanjang hayat, bahwa belajar sepanjang hayat merupakan ibadah gitu ya. Ini misi PKBM, mendorong warga belajar menaikkan jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikannya itu berarti yang dari paket A lulus paket A bisa ke SMP atau paket B, yang dari paket B bisa ke SMA, SMK, atau kalau misalnya tidak melanjutkan maka diharapkan bisa ke paket C. Begitu juga yang paket C bisa ke yang lebih tinggi, yaitu bisa ke perguruan tinggi atau memasuki program kewirausahaan. Itu harapannya. Kemudian melatihkan kemandirian keterampilan fungsional, keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik sebenarnya. Jadi yang langsung bisa dipraktekkan itu maksudnya. Bahwa warga belajar agar memiliki kemandirian. Nah, kemandirian ini kan sesuai juga dengan profil lulusan tadi. Kemudian membimbing dan memfasilitasi untuk membentuk kelompok usaha bersama. Sebenarnya ini adalah mengakomodir program PKW di satuan pendidikan. Sebenarnya kita kan ada program PKW, pendidikan kecakapan wirausaha, pendidikan kecakapan kerja. Tapi karena keterbatasan tenaga ya tidak usul-usul lagi kan begitu, sehingga tidak melaksanakan lagi. Kemudian pelibatan alumni yang sukses. Nah, ini kaitannya dengan kemitraan tadi. Ya, kemitraan di satuan pendidikan. Kemitraan baik dalam kegiatan pengembangan satuan pendidikan maupun di proses pembelajaran. Harapannya begitu, harapannya terlibat. Sekarang itu kan yang lagi digencarkan itu kan inquiry kolaboratif lintas mata pelajaran gitu ya. Maksudnya itu kalau misalnya anak itu membuat satu proyek, itu pastinya itu tidak hanya satu mata pelajaran, itu pasti muatannya banyak sebenarnya ya, tapi ya itu teorinya gampang itu, tapi di prakteknya ya tetap agak susah gitu ya. Tetapi kan kalau di PKBM ini nanti ke depan harapannya fokusnya di itu, di proyek atau pembelajaran berbasis masalah atau penelitian sederhana, inquiry learning gitu ya. Itu harapannya seperti itu, harapannya sehingga tidak fokus ke modul itu. Jadi satu modul tapi pengembangannya lebih luas. Kemudian meningkatkan taraf hidup dan martabat para alumninya melalui bimbingan berkelanjutan, diklat dan pelatihan-pelatihan pemasaran gitu ya. Ini sebenarnya untuk yang program PKW. Jadi di PKBM itu kan karena ada program kesetaraan, ada program kecakapan kerja, ada program kecakapan wirausaha, ada kursus dan pelatihan, sehingga muatannya lebih luas Pak, lebih luas gitu ya. Nah, tinggal nanti di tujuannya itu nanti sebenarnya diuraikan ya. Yang tujuan untuk yang kesetaraan seperti apa, sehingga begitu ini. Kemudian yang untuk program kursus pelatihan seperti apa, yang kecakapan wirausaha seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi dengan kita sudah diskusi ini, maka kegiatan penyelarasan visi misi tujuan PKBM dengan prinsip pembelajaran mendalam sudah kita laksanakan, dan ada beberapa catatan yang memang perlu diselaraskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan penugasan penyelarasan visi misi tujuan PKBM dengan prinsip pembelajaran mendalam. Pertama, saya akan membacakan visi PKBM YAPKA terlebih dahulu. Visinya yaitu mewujudkan satuan pendidikan yang unggul dalam membentuk generasi pembelajar sepanjang hayat, mandiri, bermanfaat, dan bermartabat. Nah, analisis visi dari kami yaitu terwujudnya satuan pendidikan yang unggul dalam membentuk pembelajar sepanjang hayat, mandiri, bermanfaat, bermartabat, dan berwawasan global. Selanjutnya, kita juga menganalisis tentang misi PKBM YAPKA dengan tambahan yaitu melakukan proses pembelajaran dengan penyesuaian TIK di era digital. Mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang penyelarasan visi misi tujuan pembelajaran PKBM dengan prinsip pembelajaran mendalam. Adapun misi PKBM YAPKA di sini diantaranya menyelenggarakan pendidikan berkualitas, yaitu memberikan program layanan pendidikan non formal yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kemudian peningkatan keterampilan hidupnya, kecakapan hidupnya itu menyelenggarakan program keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wira swasta. Kemudian pemberdayaan masyarakatnya, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar sesuai kebutuhan dan membantu mereka mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Adapun yang pengembangan karakternya, yaitu membentuk masyarakat yang memiliki karakteristik akhlak mulia serta bertanggung jawab sosial.